Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini kita akan belajar mengenai ekonomi teknik. Adapun yang dibahas pada pertemuan pertama ini, kita akan fokus pembahasannya mengenai analisis Jadi kita akan membahas mengenai analisis ekonomi. Nah, di dalam analisis ekonomi itu yang pertama yang akan kita bahas adalah penentuan biaya produksi, kemudian harga pokok produksi, sama break even point. Nah, kemudian ini nanti kita akan bahasan mengenai ini akan ada di video yang pertama. Kemudian yang kedua, ini teori ya, teori nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua itu studi kasus ya, BP, HPP ya, HPP dan BEP. Nah, ini akan ada di video kedua. Kemudian yang ketiga, kelayakan usaha, ini teorinya, teori kelayakan usaha. Nanti ada NPV itu apa, PCR, IRR, dan PBP ya, PBP, payback period. Dan yang keempat itu akan studi kasusnya, kelayakan usaha ya. Nah, kemudian nanti video yang kelima itu akan saya ajarkan bagaimana studi kelayakan usaha dengan jadi lebih fokus ke analisis ekonomi ya, analisis ekonomi dengan Excel. Nanti dengan Excel kita akan sehingga bisa lebih mudah dipahami. Nah, nanti yang keenam, ada video yang keenam ini penentuan biaya sewa alsin. Nah, kenapa penentuan biaya sewa alsin di bagian akhir? Karena pada penentuan biaya sewa alsin itu dasarnya adalah harga minimum sewa yang harus keluarkan dengan posisi usaha itu masih dikatakan layak. Kita masuk ke yang materi yang pertama. Biaya produksi ya. Nah, biaya produksi ini mencakup dua hal. Yang pertama, biaya tetap, dan yang kedua biaya variabel. Karena BP atau biaya produksi sama dengan BT ditambah BV ya, biaya tetap tambah biaya variabel. Nah, kemudian biaya tetap itu apa saja? Nah, ini biaya tetap ya, biaya tetap. Nah, biaya tetap itu pengertiannya dulu yang perlu kita pahami. Biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu usaha yang jumlahnya tetap.
Jumlahnya tetap ya, kata kuncinya jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi oleh banyak sedikitnya produksi. Nah, antara lain satu penyusutan. Nah, kemudian penyusutan ini ada cara menghitungnya tuh ada 4 ya. Ada sinking fund, kemudian penjumlahan angka tahun, kemudian keseimbangan berganda, kemudian yang terakhir garis lurus. Nah, tapi kita akan fokus di dalam pembahasan ini pada yang garis lurus saja. Kenapa? Karena pertama lebih mudah di menghitungnya. Nah, garis lurus itu D, penyusutan itu ya, sama dengan P min S dibagi N. D-nya itu penyusutan, P-nya adalah biaya investasi. Misalnya kalian menginvestasi beli mesin 100 juta itu P. Kemudian nilai rongsok itu setelah nanti di akhir masa proyek berapa nilai rongsok itu kita harus jual. N-nya umur ekonomisnya. Jadi misalnya kita beli motor 20 juta, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, nanti setelah 10 tahun kita jual berapa. Nah, itu namanya nilai sisa atau nilai rongsok. Kemudian yang kedua itu yang masih masuk biaya tetap adalah sewa tempat. Nah, sewa tempat ini kita ambil contoh kasus kenapa dia masuk biaya tetap. Kita misalnya punya usaha di depan minimarket ya, minimarket. Kita sewa tempat 500.000 per bulan. Nah, si pemilik usaha kita itu tidak peduli kita mau untung banyak atau sedikit. Yang penting kita harus bayar sewa tempatnya. Nah, makanya dia masuk biaya tetap. Kemudian yang ketiga adalah angsuran pinjaman ya, plus bunga. Nah, angsuran pinjaman plus bunga ini diasumsikan bila usahanya meminjam uang dari lembaga keuangan, perbankan atau lembaga keuangan lain. Tentunya di situ kita harus membayar angsuran setiap bulan dan kita juga harus mengeluarkan bunganya atau imbal jasanya kalau misalnya di dalam sistem syariah ini. Persamaannya adalah A ya, A itu kemudian PI pinjamannya ya, besar pinjamannya dikali dengan dicari A diketahui P, N ya, N tahunnya berapa, N lama pinjamannya, I nya bunganya. Ini N kecil aja, N ya. Nah, nanti ini A per P, N sama I ini dilihat di tabel bunga ya, biasanya di dalam buku ekonomi teknik ada di bagian akhir. Yang keempat itu perawatan mesin atau bangunan. Nah, ya ini biasanya kita asumsikan misalnya 5% dari biaya investasi. Kemudian yang kelima manajerial atau karyawan tetap ya. Jadi manajerial ini biaya yang harus dikeluarkan misalnya kalau usahanya dikelola secara profesional. Kita ambil contoh di perusahaan besar itu tidak dipengaruhi setiap karyawan, ada karyawan tetap, karyawan harian, dan ada klasternya lah. Nah, karyawan tetapnya itu tetap harus dibayar atau digaji meskipun kondisi perusahaan sedang terpuruk atau sedang produksinya tidak bagus. Nah, kalau di usaha yang kecil biasanya manajerialnya satu orang, pemilik usahanya tersebut, sisanya karyawan harian ya, jadi dibayar harian. Nah, satu orang ini kalau dia profesional dia harusnya setiap bulannya meskipun usahanya milik dia ya itu harus digaji. Tapi kebanyakan di studi kasus di Indonesia, di kita ini pemilik usaha ya keuangannya tercampur dengan keuangan pribadi atau rumah tangganya. Ya, ini untuk biaya tetap ya. Kemudian kita masuk ke
biaya variabel. Biaya variabel. Nah, biaya variabel ini pengertiannya adalah biaya yang harus dikeluarkan yang dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah produksi. Apa saja biaya variabel? Yang pertama misalnya biaya listrik, gas ya, kemudian BBM, bahan bakar minyak ya, atau yang kedua misalnya ini selain biaya listrik, gas dan bahan bakar minyak, bahan baku ya. Kemudian ketiga karyawan harian, atau buruh ya. Kemudian keempat karyawan harian, buruh, lain-lain yang bahan habis pakai lah, yang kemasan misalnya, kemasan ya, kemasan bisa plastik, botol dan sebagainya. Nah ini tentang biaya tetap. Kemudian saya tulis lagi rumusnya ya, BP sama dengan BT ditambah BV. Nah HPP ya, ini harga pokok produksi atau HPP ya. HPP sama dengan BP dibagi dengan KP. KP ini kapasitas produksi ya. Nah, kapasitas produksi itu satuannya misalnya kilogram per bulan, atau kilogram per jam, atau kilogram per tahun ya. Nah, sedangkan BP ini satuannya ya, rupiah per bulan, atau rupiah per jam, atau rupiah per tahun ya. Sama saja dengan BT dan BV juga sama satunya dengan BP. Nah, jadi nanti kita akan tahu kapasitas produk HPP sendiri akan satuannya rupiah per kilogram, atau rupiah per kilogram satuannya ya, atau per unit, rupiah per unit kalau misalnya kita memproduksi mesin ya. Ini HPP. Kemudian BEP atau break even point. Nah, BEP ini persamaannya adalah sama dengan BT, biaya tetap ya. Ini rupiah per tahun misalnya, atau per bulan kita bisa juga. Kemudian ini harga jual atau harga sewa ya, ini biasanya rupiah per kilogram misalnya. Kemudian dikurangi BVR, biaya variabel rata-rata. Ini yang kita punya itu rupiah per, misalnya kita ambil bulan ya, bulan harus dikali dengan atau dibagi dengan kapasitas, per kapasitas dulu. Kapasitas itu kan kilogram per bulan, sehingga satuannya sama, bisa dikurangkan gitu ya. Jadi begitu penjelasannya supaya satuannya sama. Nah, break even point sendiri pengertiannya adalah titik impas di mana usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi. Nah, apa bedanya dengan payback period? Nah, perbedaan dengan payback period itu, kalau payback period itu memperhitungkan biaya investasi, sedangkan break even point itu biaya investasinya tidak diperhitungkan. Seperti halnya tadi persamaannya tidak ada biaya investasi. Demikian yang pertemuan kali ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Untuk lebih mendalami tentang teori penentuan biaya produksi, harga pokok dan produksi, kemudian dan break even point, kita akan bahas pada contoh soal atau studi kasus yang ada nanti pada video kedua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.